Assalamualaikum Pak Arif, mohon maaf ganggu. Ada waktu Iya nggak Pak Arif? Pak, Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Sirat. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Kalau Bapak ada waktu luang Pak, saya sedikit pengen ngobrol Pak. Kita diskusi bersama-sama Pak tentang permasalahan saya Pak. Kalau Bapak ada waktu, saya pengen kita ngobrol-ngobrol Pak tentang permasalahan yang sedang saya hadapi Pak saat ini Pak. Iya, baik Pak. Mari kita cari tempat yang nyaman Pak untuk ngobrol Pak. Baik Mungkin Pak, di, ya silahkan. Menurut Pak Arif saja di mana Pak? Saya ikut Pak. ya Pak, Yang enak aja di, Pak untuk kita di ngobrol bawah sharingnya pohon Pak. depan kantor aja mungkin Pak. Rindang itu Pak, sepertinya Oh ya sore-sore Pak, seperti itu. memang Iya, kebetulan hari ini sangat panas sekali Pak di bawah pohon rindang. iya Sepertinya ini. biar sejuk pikiran kita ya Pak ya. Iya, ya. Mari Pak. Mari Pak. Oke Pak. Kira-kira yang ingin Bapak bahas hari ini, adakah yang bisa saya bantu Pak? Begini Pak, eh, dalam beberapa pertemuan pembelajaran pada pelajaran saya Pak, ada banyak siswa yang kurang aktif Pak dalam pembelajaran di kelas saya Pak. Sehingga saya ingin kita berdiskusi Pak. Siapa tahu Bapak mempunyai eh, solusi untuk berbagi praktik baik Pak dalam bisa mengelola kelas sehingga kelas saat saya mengajar kimia kelas saya bisa menjadi kondusif dan siswa bisa menjadi aktif mengikuti pelajaran saya Pak. Bagus sekali Pak. Cerita Bapak menarik ini. Coba ceritakan Pak, kira-kira apa tujuan Bapak ingin meningkatkan kompetensi tersebut Pak? Iya Pak, karena saya yang saya khawatirkan Pak dari siswa-siswa yang tidak memperhatikan pelajaran saya, kadang mereka mengobrol itu, saya khawatir dengan kegiatan yang mereka lakukan, mereka tidak bisa paham atau memahami mata pelajaran yang saya ajarkan Pak. Itu yang saya takutkan Pak. Oleh sebab itu, saya ingin bagaimana saat saya mengajar anak-anak yang saya ajar, murid-murid yang ada di kelas itu fokus, aktif Pak dalam pembelajaran saya Pak, sehingga mereka lebih cepat memahami dalam pelajaran kimia Pak. Oh, oh ya begitu ya Pak ya. Berarti Bapak ingin pembelajaran Bapak itu semenarik mungkin ya Pak bagi siswa supaya kelas Bapak bisa terciptanya kelas yang nyaman, kondusif seperti itu ya Pak ya. Benar Pak, ya saya berharapkan seperti itu sehingga suasana kelas itu bukan hanya nyaman dan kondusif, tapi benar-benar suasana kelas yang hidup Pak. Jadi bukan hanya satu atau dua orang saja yang aktif dalam pelajaran, tapi satu kelas itu para murid sama-sama aktif itu yang pengen saya eh, hasilkan Pak. Begitu Pak Arif. Iya, iya, iya. Baik Pak. Nah, sejauh ini Pak, apa yang sudah Bapak lakukan Pak untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Ya, sebenarnya saya sudah membuat kesepakatan kelas sudah Pak. Asesmen diagnostik juga sudah Pak, tetapi mungkin saya dalam membuat atau melaksanakan kesepakatan kelas ataupun asesmen diagnostik saya belum tepat Pak, atau mungkin masih ada kekurangan-kekurangan atau juga siswa yang menjawab asesmen diagnostiknya tidak sepenuh hati Pak, sehingga saya eh, dari saat pembelajaran di kelas itu ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan kelas dan tidak sesuai dengan asesmen diagnostik yang saya peroleh saat awal pelajaran Pak. Saya juga sudah Baik. sebenarnya sudah coba mendekati sih Pak eh, anak-anak tersebut. Ada satu dua orang yang saya tanya sih Pak, kenapa kamu sering ngobrol
tapi ternyata jawaban mereka bervariasi sih Pak. Jadi seperti itu Pak. Iya. Jadi menurut Bapak apa yang menjadi tantangannya Pak dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Sekiranya apa Pak? Eh, Tantangannya sebenarnya karena kalau menurut saya sih Pak, pelajaran kimia ini bukan pelajaran yang menarik bagi siswa Pak. Mereka itu sudah fobia dengan mata pelajaran eksak, sepertinya menurut saya seperti itu Pak. Jadi mereka merasa seperti takut untuk mempelajari pelajaran kimia Pak. Karena di Iya. mindset mereka ilmu kimia itu udah ilmu yang mempelajari hal-hal yang sulit gitu Pak. Pelajarannya pasti sulit. Terus kalau nggak mempelajari hal-hal yang berbahaya itu jadi mindset mereka Pak. Sepertinya itu Iya. yang menjadi tantangan saya. Ditambah lagi orang tua di lingkungan kami ini Pak, ya orang tua di sekolah kita ini kan memang rata-rata petani dan nelayan Pak. Jadi dukungan orang tua untuk belajar, apalagi untuk pelajaran eksak itu sangat kurang sih Pak. Jadi itu menjadi tantangan bagi saya untuk bisa memecahkan masalah ini Pak. Jadi apa Pak sekiranya yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya kemungkinan saya akan coba membuat strategi pembelajaran sih Pak. Strategi pembelajaran mungkin saya akan membuat model pembelajaran yang menarik, bisa menggunakan project based learning atau problem based learning ataupun discovery learning, atau dengan menggunakan metode-metode pembelajaran. Contohnya mungkin jika saya akan coba menggunakan Microsoft Pak, atau jigsaw, atau metode diskusi, atau eksperimen sederhana dengan alat-alat dan bahan sederhana yang ada di lingkungan sekolah, paling seperti itu Pak, sehingga anak-anak yang tadinya ngobrol itu nanti bisa lebih fokus kalau langsung mempraktikannya sendiri dalam pelajaran kimia Pak. Iya. Jadi sudah bagus Pak strategi Bapak untuk mengendalikan siswa yang suka ngobrol sendiri, yang tidak berkonsentrasi seperti itu Pak ya. Iya Jadi Pak. pertama-tama kita perlu memahami Pak penyebab siswa tersebut itu saat pembelajaran berlangsung. Misalnya mereka tidak memahami materi mungkin ya Pak. Atau apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian teman dan sebagainya seperti itu, atau ada masalah lainnya seperti itu Pak. Menurut Bapak kira-kira yang mana merupakan yang penyebab siswa tersebut Pak di kelas Bapak? Ya, menurut saya sepertinya Pak, ini memang karena mereka merasa pelajaran kimia ini pelajaran yang bukan tujuan hidup mereka sepertinya Pak. Artinya mereka lebih cenderung menyukai pelajaran sosial dibandingkan pelajaran eksak sepertinya Pak. Sehingga menurut mereka pelajaran saya memang pelajaran yang kurang menarik bagi mereka Pak. Nah oleh sebab itu saya akan berusaha untuk membuat atau memberikan materi pembelajaran itu dengan semenarik mungkin dan tidak membosankan bagi mereka, sehingga mereka menjadi tertarik atau minat dan motivasi belajar khususnya untuk pelajaran saya kimia itu menjadi lebih baik Pak. Jika demikian Pak, kira-kira menurut pandangan Bapak apa yang sebaiknya Bapak lakukan agar siswa tersebut dengan mudah memahami Pak pelajaran Bapak, khususnya kimia Pak, pelajaran kimia Pak? Ya itu tadi Pak, saya akan coba nanti membuat lembar observasi juga Pak. Lembar observasi juga saya akan coba memberikan eh, angket kepada mereka untuk angket reflektif Pak, untuk mengetahui eh, minat atau ya kebutuhan belajar mereka, gaya belajar mereka seperti apa Pak.
sehingga dengan saya mengetahui gaya tipe belajar mereka nanti eh, bisa menjadi bahan pertimbangan saya dalam mendesain atau membuat strategi pembelajaran yang mungkin bisa saya terapkan berdasarkan bentuk diferensiasi, Pak. Iya. Selain itu ada lagi Pak strategi lain Pak? Ya, strategi yang lainnya mungkin saya akan coba untuk berkolaborasi khususnya untuk sesama eh, guru-guru eksak, Pak. Di sini ya kebetulan kan kita tahu di sekolah kita ada guru kimia 2 orang, Pak, antara saya dan Bu Sutri, ada guru biologi ada Bu Indi, dan ada guru fisika Bu Uni. Nanti kami yang rumpun eksak itu saya akan coba untuk eh, berbagi baik, Pak, di komunitas praktis guru eksak. Kami akan berkolaborasi bagaimana untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran eksak, Pak. Oh, iya. Baik Pak. Lalu kira-kira Pak, kapan Bapak akan memulai semua rencana yang Bapak sebutkan tadi Pak? Ya, rencana saya tidak lama lagi, Pak. Selesai dari ini, saya akan coba mengobrol, berdiskusi, mengajak kawan-kawan rekan kita guru sesama guru eksak yang dari sekolah kita untuk secepatnya berkolaborasi. Saya akan meminta salah seorang dari mereka untuk ikut dalam pelajaran di kelas saya untuk melakukan observasi pembelajaran saya di kelas, sehingga dengan adanya observasi bisa menjadi bahan refleksi saya dalam pelajaran, Pak. Iya. Nah Pak, rencana Bapak sudah tepat Pak, sudah dibuat. Sekarang apa yang membuat Bapak yakin kalau Bapak akan berkomitmen untuk melakukan hal tersebut Pak? Ya, karena saya yakin, Pak, dengan kita melakukan perubahan, Pak, dengan melakukan perubahan, mengajak kolaborasi dengan rekan-rekan, terus melakukan strategi pembelajaran yang menghamba pada murid, saya yakin yang saya lakukan itu insya Allah akan berhasil, Pak. Baik Pak, jadi silahkan Pak, lakukan rencana aksinya Bapak, dan semoga dengan pertemuan ini Bapak sudah mampu menemukan titik terang dari permasalahan ini. Jadi kapan-kapan kita ketemu lagi Pak, kalau ada waktu untuk saling berdiskusi mungkin Pak. Saya juga ingin mendengarkan cerita Bapak setelah melakukan rencana yang Bapak tadi sebutkan, apakah bisa berdampak dengan baik pada proses belajar mengajar sesuai dengan yang Bapak harapkan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Arif mau mendengarkan cerita sehingga saya menjadi lebih lega, Pak, dan mendapatkan gambaran lebih terang untuk mengatasi permasalahan kurang aktifnya siswa dalam kelas saya dalam pembelajaran kimia, Pak. Oh, iya. Baik Pak, kalau sudah begitu Pak. Ini kebetulan sudah masuk kelas Pak, jadi mari Pak kita ke kantor Pak, karena sudah bel Pak. Iya, Pak, mari, Pak. Makasih, Pak Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam Pak.